Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunafri Giliani, NIM D 600210223. Saya berasal dari kelompok 87. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas terhadap data respondensi pada kuesioner. Nah, untuk langkah pertama, di sini saya sudah menyiapkan eh, data respondensi dari kuesioner yang di sini berjumlah 50 buah dan kuesioner berisi 10 butir pertanyaan. Oke, dengan nilai masing-masing sesuai dengan respondensi yang diisikan. Untuk langkah pertama, kita di sini menentukan total skor dari masing-masing responden. Nah, caranya di sini kita menggunakan rumus sum, kemudian kita blok semua sejumlah 10 pertanyaan tadi per satu responden kita blok, maka akan didapatkan nilai sesuai dengan total skor masing-masing. Kemudian untuk yang lainnya kita bisa isikan manual atau bisa kita lakukan secara otomatis dengan cara mengklik 2 kali pada pojok bawah atau kita klik kemudian kita drag. Oke, jika sudah terisi, kemudian kita langkah kedua akan menentukan rata-rata skor dari masing-masing respondensi. Nah, untuk caranya di sini kita menggunakan rumus average, kemudian sama kita blok sejumlah butir pertanyaan pada masing-masing responden, kemudian di enter, maka akan mendapatkan hasil rata-rata skor. Untuk langkah nilai selanjutnya kita bisa lakukan langkah yang sama seperti total skor tadi. Oke, jika sudah, maka akan didapatkan data seperti yang ada di layar saya. Kemudian untuk langkah kedua, kita pindah ke sheet R tabel. Nah, di sheet R tabel ini akan memuat beberapa informasi mengenai yang pertama tingkat signifikasi, N atau jumlah data, DF, diagram derajat kebebasan, dan R tabel. Nah, di sini kita menggunakan ujinya uji dua arah dikarenakan kita pada data yang kita miliki kita belum mengetahui apakah data tersebut negatif ataupun positif. Oke, untuk tingkat signifikasinya kita hitung dengan cara 1 dikurangi 0,95 atau 1 dikurangi 95%. Maka hasilnya akan mendapatkan 0,05. Kemudian N adalah jumlah data yang kita miliki. Tadi kita memiliki jumlah data sebanyak 50, maka kita isikan 50. Kemudian DF, degree of freedom, eh, ini caranya dengan menghitung N dikurangi dengan 2. Tadi 50 dikurangi 2 sama dengan 48. Nah, kemudian untuk R tabel di sini kita mencarinya menggunakan tabel R statistika. Oke, untuk caranya kita eh, membutuhkan data tingkat signifikasi dan juga degree of freedom. Kita cek di data T statistika yang uji dua arah senilai 0,05 dan DF-nya kita cari yang 48. Maka di sini kita sudutkan akan ketemu senilai 0,2787. Oke. Kemudian kita isikan pada nilai R tabel di sini. Nah, jika sudah, selanjutnya kita eh, beralih ke eksekusi uji validitas. Nah, uji validitas sendiri di sini digunakan untuk mengecek apakah data yang kita miliki itu valid atau tidak. Oke, untuk data yang kita perlukan di sini ada beberapa seperti N, jumlah data, kemudian derajat kebebasan, confidence level, nilai probabilitasnya, dan nah di sini kita menggunakan nilai T tabel dikarenakan kita nanti akan menghitung nilai R tabel di sini secara manual. Makanya kita membutuhkan
pencarian nilai T tabel. Oke, kita isikan N-nya tadi 50. Oke. Derajat kebebasannya sama seperti tadi 48. Untuk confidence level kita isikan 95%. Dan untuk nilai probabilitasnya kita isikan 5%. Terus, nah nilai T tabel di sini, kalau biasanya kita mencarinya secara manual di tabel T statistika, di sini kita menggunakan rumus Excel, yakni dengan kita memasukkan rumus TINV, kemudian kita masukkan nilai probabilitasnya, kemudian yang satunya kita masukkan degree of freedom-nya. Jika sudah klik enter, maka akan muncul nilai T tabelnya. Sekian. Nah, kemudian untuk mencari nilai R tabel di sini, kita menghitung secara manual, tidak dengan mencari di tabel R statistika. Nah, untuk caranya, kita masukkan rumus, yakni nilai T tabel kita bagi dengan akar. Nah, akar di sini kita menggunakan rumus SQRT. Kemudian kita masukkan degree of freedom ditambah nilai T tabel yang kita miliki ini. Kemudian kita pangkatkan 2. Terus kemudian kita enter. Maka hasilnya ketemu segini. Nah, kita bandingkan dengan R tabel yang tadi. Ternyata nilai tabel yang dihitung secara Excel dan nilai tabel yang kita cari manual hasilnya sama. Oke, jika sama berarti sudah benar. Untuk langkah selanjutnya, kita melakukan uji validitas. Caranya kita membuat tabel seperti yang ada pada layar saya, yang mencakup nilai nomor butir soal, R hitung, R tabel, dan ada keterangan. Untuk yang pertama, kita isikan dulu nomor butir soalnya berapa. Nomor butir soal di sini saya memiliki 10 butir soal. Maka kita buat 10 butir soal ke bawah. Kemudian untuk R tabelnya kita isi dahulu sesuai dengan R tabel kita. Kita isikan sama sampai 10. Nah, untuk hitung sendiri cara mencarinya kita menggunakan software bernama SPSS. Nah, untuk caranya pertama kita buka di sheet rekapitulasi kuesioner, kemudian kita ambil beberapa data, yakni data butir pertanyaan sampai total skor. Kita blok ke kanan dulu, kemudian kita Ctrl Shift panah bawah sampai ke blok semua otomatis. Nah, jika sudah kita di copy, kemudian kita buka software SPSS-nya. Nah, terus kita pastekan di sini sampai ke isi seperti yang ada di layar saya. Oke. Jika sudah, di sini di data view akan memuat data yang kita masukkan. Nah, di variable view kita akan menemui beberapa informasi seperti name, type, weight, dan lain-lain. Nah, di sini kita melakukan perubahan terhadap nama. Nama kita sesuaikan sesuai dengan jumlah pertanyaan yang kita miliki, seperti soal 1, soal 2, soal 3, sampai total skor. Untuk yang lain, kita default saja. Nah, untuk melakukan uji eh, validitas, kita dengan cara memilih menu Analyze, kemudian bergeser ke Correlate, dan kita pilih Bivariate. Nah, di sini ada pop-up kita terdapat pilihan. Nah, di sini kita harus memindahkan informasi yang ada di kolom ini ke kolom ini. Caranya dengan kita klik Ctrl Shift, kemudian kita panah bawah sampai kepilih semua. Kemudian kita klik panah ini. Nah, jika sudah kita klik OK. Nah, jika sudah kita klik OK, maka akan muncul output seperti ini, atau pivot tabel correlation. Bisa dilihat di sini ada elemen-elemen pivot pada setiap barisnya. Nah, yang kita butuhkan untuk melakukan uji pivot yang kita masukkan ke Excel nanti adalah Pearson correlation, sig2tail, dan n. Di sini kita
blok pada bagian percent correlation di total score. Kita blok sampai 10. Nah, yang udah kita blok ini kita kopikan ke Excel di uji validitas. Tetapi jangan kita langsung pastekan di R hitung. Kita pastekan ke sembarang tempat dulu seperti ini. Oke. Jika sudah, nah di sini karena format di SPSS ini belum desimal, maka kita harus mengubah nilainya desimal secara manual. Kita ubah satu per satu, 0,892, 0,882, dan seterusnya. Jika sudah, baru nilai yang sudah desimal ini kita blok, kemudian kita kita kopikan ke R hitung ini sampai memenuhi nomor butir soal. Nah, jika sudah, di uji validitas ini terdapat beberapa catatan. Yang pertama, jika nilai R hitung lebih dari nilai R tabel, maka dapat dinyatakan data tersebut valid. Kemudian, jika nilai signifikan to tell itu kurang dari 0,05 dan percent korelasinya itu positif, maka data tersebut juga dikatakan valid. Kita cek di sini satu per satu. Nah, nilai hitung kita ternyata lebih besar daripada nilai R tabel, yakni 0,8 lebih dari 0,2, maka data tersebut dikatakan valid. Kita cek yang kedua, apakah eh, oke, bisa dilihat nilai signifikan total kita kurang dari 0,05, 0,000, dan nilai persen correlation kita positif. Maka data yang kita miliki tersebut dapat dikatakan valid. Lah, lakukan hal tersebut pada setiap butir soal. Apakah itu valid atau tidak. Nah, di data yang saya miliki ini ternyata semua data adalah valid. Maka uji validitas sudah selesai. Kemudian kita beralih ke pengujian selanjutnya, yakni uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji apakah data yang kita miliki itu real atau konsisten atau tidak. Jadi, sama kita menggunakan software SPSS dalam pengujian ini. Untuk data yang kita perlukan, yang pertama ada variabel, hasil perhitungan, dan keterangan. Nah, di variabel ini kita menggunakan nilai alfa. Nah, untuk melakukan uji reliabilitas ini sama seperti uji validitas tadi, kita mengkopikan, maaf, kita mengkopikan nilai responden setiap butir pertanyaan sampai total score kita blok sampai seperti di layar, kemudian kita kopikan ke software SPSS seperti pada layar saya. Kemudian sama kita klik analyze, kemudian kita pilih menu scale. Nah, lalu kita pilih menu reliability analysis. Oke, sama kita tadi pindahkan menu yang pilihan yang ada di kolom kiri ke kolom kanan. Tetapi yang kita pilih hanya sampai soal nomor 10. Jangan sampai total score. Kita pindahkan. Kemudian sebelum kita kita pergi ke menu statistik dahulu. Kemudian kita nah, jika data yang kita miliki tadi diuji validitas terdapat beberapa nomor soal yang tidak valid, maka kita bisa checklist scale if item delete. Nah, nanti
otomatis item yang kita hapus di uji validitas akan eh, nggak ikut di uji reliabilitas ini. Jika sudah, kita close aja, kemudian kita klik OK. Nah, maka tabel-tabel uji reliabilitas akan muncul. Nah, di uji reliabilitas ini, alpha yang kita gunakan, kita mengacu pada output SPSS yang ada di reliability statistik ini. Di sini ada Cronbach alpha bernilai 0,9056. Nah, nilai ini yang akan kita gunakan sebagai nilai alpha di uji reliabilitas. Maka kita isikan di sini sebanyak 0,9056. Nah, di uji reliabilitas ini terdapat catatan untuk menganalisis, yakni jika nilai alpha-nya itu lebih dari nilai R tabel, maka data tersebut dapat disimpulkan reliable atau konsisten. Kita analisis apakah nilai alpha kita lebih besar daripada nilai R tabelnya. Nilai alpha 0,95 dan nilai R tabel kita 0,2787. Oke, ternyata nilai alpha kita lebih dari nilai R tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data kita itu reliable atau konsisten. Nah, untuk selanjutnya kita bisa menganalisis tabel-tabel yang ada di eh, ini output SPSS kita. Kita klik tabel pertama, kemudian kita kopikan ke Excel, kemudian kita analisis. Nah, di sini ternyata jumlah total dari responden atau data sampel adalah 50. Ini 50 jumlah data. Nah, karena data responden terisi secara keseluruhan, di sini data respondensi terisi secara penuh, artinya tidak ada yang bolong, maka jumlah valid adalah 100%. Nah, kemudian untuk tabel yang kedua, kita klik, kemudian kita kopikan ke Excel. Nah, kemudian kita analisis. Dari hasil analisis tadi, dapat diketahui bahwa jumlah N kuesioner itu adalah 10. Nah, karena nilai alpha tadi lebih dari nilai tabel, yakni 0,95 lebih dari 0,278, maka dapat disimpulkan bahwa data yang saya miliki ini reliable atau konsisten. Nah, untuk yang ketiga, kita akan menguji tabel yang ketiga. Kita klik sama, kemudian kita pastekan ke Excel. Kemudian kita analisis. Nah, dari hasil analisis ini diketahui bahwa alpha ke-10 pernyataan tersebut jadi 10 respondensi ini itu lebih dari 0,278. Maka dapat disimpulkan juga bahwa data yang saya miliki ini konsisten atau reliable. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai uji validitas dan uji reliabilitas dari saya, Virgiliani, kelompok 87. Bila ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.